Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa bidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat mengerjakan seluruh aktivitas kita di setiap harinya. Tak lupa pula salawat beriring salam kita curahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Sebaik-baik Manusia. Hidup di dunia ini adalah ibarat sebuah turnamen yang mana harus memenangkan pertandingan dan meraih cita-cita, baik itu cita-cita di dunia maupun di akhirat. Islam telah menjelaskan bahwa siapa saja orang yang menang dalam pertandingan ini akan mendapatkan hadiah, baik hadiahnya di dunia maupun di akhirat. Dan salah satu cara untuk menjadi pemenang dalam olimpiade dunia ini adalah dengan menjadi sebaik-baik manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas siapa sebenarnya manusia terbaik itu. Pernah suatu ketika sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang melaksanakan i'tikaf di Masjid Nabawi. Ketika ia sedang melaksanakan i'tikaf, ia melihat seseorang yang sedang duduk di pojokan masjid sambil bersedih. Kemudian ia mendatangi orang tersebut dan menanyakan apa yang menimpa orang tersebut sehingga ia bersedih. Setelah mengetahui apa yang menimpa orang tersebut, Abu Hurairah pun menawarkan bantuan kepada orang tersebut. Marilah pergi bersamaku dan aku akan memenuhi kebutuhanmu. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Abu Hurairah, apakah engkau akan meninggalkan iktikafmu demi menolongku? Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, ya, karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh berjalannya salah seorang di antara kalian di muka bumi ini untuk memenuhi keperluan saudaranya lebih baik daripada beriktikaf di masjidku ini selama sebulan penuh. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu sangat benar-benar memahami kondisi yang sedang ditimpa oleh saudara semuslimnya. Tanpa pikir panjang lagi, ia langsung memiliki niat untuk membantu saudara semuslim dan menghentikan iktikafnya sejenak. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajari kepada kita definisi orang baik, yaitu orang yang memenuhi kebutuhan saudaranya dan menyelesaikan permasalahan sesama. Terkadang ada orang yang menjadi guru. Seharusnya ia menjadi guru bukan hanya untuk mendapatkan upah setiap bulannya, akan tetapi bagaimana ia memberikan manfaat kepada murid-muridnya. Ia mengasihi mereka sebagaimana ia mengasihi putra-putrinya sendiri. Dan dikatakan juga seperti seorang muslim yang menjadi pelanggan, yang menjadi pembeli atau pembisnis. Seharusnya ia memberikan manfaat kepada sesama seperti ia memenuhi kebutuhan pelanggannya. Tetapi terkadang ada sebagian orang yang mengatakan membantu orang lain
memenuhi kebutuhan saudara sesama muslim itu membuat waktu kita tersita, harta kita berkurang, tenaga kita terkuras. Akan tetapi kalau kita tahu sungguh pada hakikatnya kita melakukan semua itu, kita menanam amalan kebaikan untuk diri kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Sungguhnya kalian berbuat kebaikan untuk diri kalian sendiri. Quran surat Al-Isra ayat 7. Dan ingat, ketika kita berbuat kebaikan, Allah Subhanahu wa taala pun akan membantu kita. Kita memenuhi kebutuhan sesama saudara, Allah pun akan membantu kebutuhan kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Rawahul Muslim. Dari hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa apabila kita melakukan kebaikan, membantu saudara sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita, memudahkan urusan kita. Meskipun di dunia kita telah melakukan berbagai amalan soleh, tetapi di saat kita susah tidak ada yang membantu kita. Tetapi kita tidak boleh berpikir negatif kepada Allah. Bisa jadi Allah tidak membantu kita di dunia, tapi pada suatu saat di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Sungguh cobaan di dunia itu tidak seberapa dengan cobaan di akhirat. Oleh karena itu, pesan dari ceramah saya adalah jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.